Bisa itu dari mana itu hadirnya saya pun juga nggak tahu. Berapa juta yang udah dia terbangkan dari saya. Kalau nggak dari hati dia, mungkin dia suka dengan saya atau pembawaan saya atau tim support kita, nggak mungkin itu bisa dia terbangkan itu semua gitu. Dan saya pun tidak pernah secara pribadi atau Ducan, apa saya mau ngomong WA Ducan? Saya nggak tahu saya mau WA Ducan. Nggak pernah saya merasa di balik belakang layar saya mewapri dia atau saya nge-DM dia, Bunda minta dong WA kamu, tanya Ducan, tahu nggak Bunda juga tanya. Nah itulah ya. Mungkin di sini kita hari ini itu bicara tentang TikTok ya, TikTokan. Yang teman-teman semua tahu kalau TikTokan ini adalah sebuah aplikasi yang selama ini saya pun menggunakan TikTok hanya untuk kepentingan pribadi. Maka saya tidak akan memfollow orang kalau saya nggak kenal, mungkin sama atau nggak yang kayak gitu. Saya private juga akun biar orang nggak melihat di dalam akun saya, hanya teman pribadi. Dan di 2000 kayaknya saya daftar itu di 2022 apa ya, kita covid kapan tuh 2020, tapi itu hanya sekadar penikmat TikTok aja. Saya tuh nggak tahu itu ada yang kayak gitu, benar saya nggak tahu orang TikTok itu ada yang bisa kita melihat aplikasi ini, oh bisa menghasilkan, nggak tahu. Saya hanya sekedar pulang kerja, nonton, ketawa, untuk saya menghibur. Nah, di Januari awal itu teman saya bilang yang sering saya sampaikan juga di rumah, di TikTok itu kita bisa loh menghasilkan. Dari mana menghasilkannya? Aku bilang itu kan. Sedangkan itu saya cuma ketawa-ketawa aja. Mohon maaf yang kadang dilihat yang nggak benar-benarnya juga ada. Joget-joget, nyemplung air segala macam. Menurut ya itu kan pilihan ya. Dia bisa jadi. Aku tidak pernah menyalahkan orang wanita itu. Mungkin dengan begitu dia udah banyak gitu. Tapi kan ada nilai, ada orang tuh kalau gila harga diri ini saya kayak gitu malu saya gitu, atau menurut kita nggak layak buat apa dibincangkan itu buat apa gitu ya. Selebihnya tinggal dari teman-teman sendiri. TikTok itu mau dipergunakan buat apa? Jujur kalau saya pribadi, saya memilih sebagai edukasi itu bukan hanya saat itu memilih, jadi banyak banget pilihannya. Pada saat itu ada live musik, ya dong, ada edukasi, ada sekedar ngobrol aja. Waalaikumsalam, ada kamu. Apa ini kamu? Udah akhirnya sampai juga sini, sampai juga langsung dekat ya. Akhirnya ya ini juga bukti nyata juga, akhirnya kan sampai. Kalau nggak ada menurut saya, mobilnya di dulu, saya baru sampai. Jadi, menurut saya TikTok ini tinggal bagaimana yang awalnya bahkan sebelum saya bilang tentang TikTok, teman-teman harus punya tujuan aja dulu. Punya TikTok apa? Kita punya keluarga, punya istri, ada punya suami, atau mungkin yang punya pasangan belum jadi halal. Ini akan sangat berpengaruh sekali pada saat main di TikTok. Saya tuh nggak mau diri saya tiba-tiba ada orang di bawah itu, suami saya di sana, itu banyak nih. Ada mungkin teman-teman pernah melihat itu, ada yang dia ribut di atas komalan gara-gara suaminya dengan itu banyak nih. Ya mungkin saya nggak bisa bilang bercerita ada yang begini. Nah di balik layar kadang mereka DM Bunda si Anu begini-begini, ada dari sahabat Paul si Anu begini-begini. Ya sudah, saya nggak mau terlalu. Saya tuh memikirkan bukan saya dengan si A melaporkan, tapi saya mikirkan orang yang ada di saya dulu. Itu yang saya pikirkan. Kalau saya mau semua saya dengarkan, saya tuh belum terbesar, masih yang kecil. Cuma mungkin teman-teman mempercayai aja ke saya gitu, saya cara bawahnya saya atau apalah yang teman-teman ada nilai plus ya di sana, mungkin itu yang teman-teman lah yang bisa menilainya sendiri. Sejauh ini harus kita tahu tujuan awalnya apa, karena nggak tahu ujung-ujungnya apa. Ini soal rezeki teman-teman, yang kita nggak tahu. Ternyata kita zolim sama keluarga kita nih, sedikit saya masuk, kita zolim buat apa? Zolim TikTok, ujungnya zolim sama keluarga. Buat apa kita zolim TikTok? Ujung-ujungnya ada orang yang tersakiti. TikTok ini media sosial, lu balik ke rumah sama istri, lu balik ke rumah sama suami, dia kelar, nih orang yang ngasih gift besar itu kelar, selesai dia ngasih, kan selesai urusan kita di live itu. Nah cuma ada caranya
kalau perempuan mohon maaf, kadang saya miris melihat perempuan seharusnya sudah bercerita di atas ruangan, jadi teman-teman bisa lihat teman kita sendiri layak dan tidaknya, ya teman-teman yang bisa menilai. Saya coba lah perhatikan, ketika saya tak mau naik di atas ruangan atau ada apa yang bercerita, paling saya diem. Yang saya bawa ketika saya naik di atas ruangan, nama powernya, bukan saya ketemu, saya pribadi, teman-teman ketemu begini, bisa ngobrol, enak. Tapi kalau udah naik di atas begitu, orang yang tidak mau, benar itu, ngomongnya begitu gitu. Nah itu yang saya bawa, saya bilang, udahlah, saya turun dulu ya. Saya turun, makanya adanya saya punya akun kecil itu hanya sekedar saya keliling sebenarnya. Bukan saya mau banyak akun, enggak, itu hanya buat keliling. Biar saya tahu teman-teman saya itu udah sampai di mana, atau dia udah sejauh apa mainnya. Kalau saya main di akun saya, pasti mereka berwaduh benar nih, nggak jadi edukasi. Banyak sekarang yang begitu, nggak mau dia edukasi atau nggak dia diam gitu. Nah kalau saya pakai akun aja, itu siapa sih? Nanya, saya diam aja. Yang mereka udah tahu, ya kan saya udah nggak usah banyak ngomong, itu saya diam aja. Saya pun juga kalau dinaikkan juga saya diam, nggak akan saya buka suara gitu. Entah saya ganti dengan apa, ya kayak kamu. Namun udah live itu udah bagus, saya lihat ya, udah interaksinya bagus. Bang Jet itu secara pembawaan bagus, Mas Bambang mungkin karena perawakannya diem, tapi ada interaksinya kalau ada ngomong, ya kan? Nah ini kan karakter, nggak bisa kita bisa mukil, tapi kalau ada yang support di bawahnya, teman-teman yang bersuara juga, itu akan nangkap dia juga gitu. Karena ada orang diem tanpa bersuara, dia berasa, suka lihat nggak? Ribuan yang nonton, dia diem, yang nonton siapa? Nonton dia. Artinya harus ada kerjasama di sana, harus ada kerjasama. Sama kita sebagai host, kita yang pegang kendali. Ketika ada teman-teman sudah melenceng dari apa yang kita itu, kita yang pegang kendali. Stop dulu, jangan bilang kita gitu. Saya kan selalu bilang stop dulu. Saya bilang udah kan, stop. Tapi saya tidak mau bilang, saya tetap ya itu yang penting. Yang pertama, poin pertama, jagalah hidup kalau disukai dan disenangi orang itu dari inner beauty. Nah, beauty itu bukan artinya menyerang untuk perempuan. Jadi dari dalam berdasarkan penghasilan. Karena saya juga bisa berpenghasilan, bahkan saya tidak bisa 100.000 aja sehari. Saya mau begitu, saya harus saya 100.000 aja. Kalau bisa saya 1 bulan juga, belum kan nggak pernah kebayang. Ternyata sehari itu, ya, sebetulnya ada di saya kemarin oncom nggak sih saya semalam itu? Nggak oncom, nggak semalam. Berapa duit itu yang masuk itu? Berapa duit itu yang masuk itu? Cuma kan itu bukan berarti kita itu senang loh. Ketika kita ada lembaga itu ada mental sebenarnya. Kita nggak pernah tahu apa tujuan dia. Nah itu yang kita harus, tapi tetap positif aja. Jeger kata dia ngomong, Bun aku mau pegang, selesai sudah kalau kita di bawah. Ya kan karena ada yang itu yang kemarin saya ngomong sama masalah. Saya ngomong untuk saat itu bisa kalau Bunda juga ada tolaknya. Tidak tolak dan ada satu buat bisa apa yang makanya saya nggak mau merasa utama lagi ketika dia ada di atas kepala saya masih lempar hari itu juga. Ngerti ya? Paham ya? Karena saya lempar, jadi saya nggak merasa utang budi. Dia melemparkan, dia saya lemparkan balik. Jadi kan saya udah tahu perhitungannya. artinya dengan nilai yang sama. Iya, karena saya ada potongan, saya ada potongannya, saya ada nilai potongannya di sana. Saya ada ini pasti saya tahu yang saya terbangkan apa. Nah itu yang mungkin buat teman-teman yang belum tahu TikTok itu berasalnya dari mana, mungkin selama ini ya teman-teman kan saya ini udah ada kan banyak mungkin kita main TikTok aja nggak tahu TikTok itu dari mana sih asalnya ya kan ya. Hah? Nah sebenarnya kan TikTok itu kan orang-orang kan suka bilang oh iya dari negara Tionghoa lah, dari negara apalah segala macam. Kan yang punya itu kan ialah Zhang Yiming gitu. Zhang Yiming itu kan masih muda ya. Usia dia cuma beda 1 tahun dengan saya. Dan dia itu lahirnya tahun 83. Ya, benar pada waktu Taiwan. Berarti 41 tahun itu beda 1 tahun. Nah, kenapa dia ini benar orang yang kreatif? Wajar dia mulai orang kreatif. Dia aja terakhir masih muda. Makanya yang lain orang yang tua, orang muda kan bisa ikut semua yang tua tadi ikut ke gabung juga kan, ikut bisa main gitu. Karena kalau ke bawah dengan jiwa mudanya dia tadi, dia itu TikTok itu kan ada di Indonesia baru
2016. Tapi baru boomingnya itu kan 2019. Maka saya bilang pada saat kayaknya kita pandemi deh. Nah, saya baru tahu itu TikTok itu kayak itu. Apa sih TikTok itu? Kalau joget-joget pokoknya di selalu dikasih saya itu adalah joget-joget doang pada saat itu. Mereka mau ada teman-teman apa kayak bilang pakai lumpur pakai apa itu doang yang saya nanya tahu misalnya. Nah, jadi sebenarnya dia itu kan dari Tiongkok, tapi bukan dia nggak ada di negara itu. Berdiri tidak di negara itu, tetap ada di negara Eropa juga. Cuma memang dia berasal dari sana. Nah, yang pertama saya bilang itu pada Israel segala macam itu. Nah itu mungkin teman-teman bisa cari lah ya dari Wikipedia udah jelas di situ ya. Dia hanya keberadaan aja lah, berasal kayak saya nih, saya berasal dari Palembang, tapi ternyata saya itu besarnya itu di tanah Jawa gitu. Nah sama lah kayak gitu. Jadi udah foto itu kan sudah bukan lagi pure ke Sumateranya, bahkan lama kayak saya kan lamanya di merantaunya. Saya 22 tahun saya di tanah Jawa, 18 tahun saya cuma ada di kota saya gitu. Jadi walaupun saya dari sisi dari hidup saya kan dengan teman-teman dari mana Jawa, Madura, Kalimantan segala macam itu ketemu semua kan. Nah jadi kalau seandainya orang-orang bertanya oh ya TikTok dari Israel ya itu mungkin salah besar ya. TikTok itu kan karena berada di negara Eropa, jadi negara-negara tersebut kan memang itu yang kita ya menjawab ya. Intinya jangan nggak tahu TikTok itu didirikan dari orang yang masih muda. Nah sangat wajar banget kreativitas itu yang kita dapatkan dengan dua mulanya tadi si pemimpin lain ya. Sebenarnya banyak hal yang kita bisa bahas salah satunya itu jika teman-teman pengen berpenghasilan di TikTok, hal yang utama kita harus tahu adalah kreativitas ya. Itu yang dipegang dulu. Tanpa kreativitas itu sulit juga berkembang dulu. Karena gini, bayangkan ketika kita setiap hari live streaming tidak punya ide atau tidak punya apa sih yang dibahas besoknya, kelar, monoton jadinya. Ya, itu udah apa itu kreativitas. Teman-teman mau punya orang banyak, emang iya mau dukung kita terus. Besok itu sudah berganti, bukan bicara lagi. Yang sekarang kok. Dulu kalau teman-teman tahu Mas Eko itu termasuk vendor saya. Mas Eko SW. Nah, aku mau hadir itu Mas Eko itu vendor saya, Eko SW. Apa? Mas Tunggu tahu. Mas Eko ya, Kang Mangun itu termasuk aktif di rumah saya. Kang Mangun termasuk aktif. Terus siapa lagi? Bang Samen, Bang Anwar itu sekarang udah live. Bayangkan ketika dia sudah live selesai kan dia harus memikirkan fokuskan di live dia dong. Jadi dia mengembangkan live dia dong. Nah kalau kita nggak kreatif, harapan dia nggak akan bisa yang kayak gitu. Nah ini yang kayaknya saya itu pengen. Ini perdananya banget saya ngomong langsung mengenai TikTok itu yang ngadep langsung begini. Yang selama ini hanya sebenarnya dengan teman-teman saya enggak, kalau kita udah pernah, kalau udah ini cuma sekedar kita udah ketemunya aja kan. Jadi ternyata yang teman-teman mungkin hari ini punya sepeda-sepedanya sendiri lah, banyak orang-orang yang lagi mengganggu kita, itu tuh nggak abadi, dia itu nggak abadi. Dan jangan juga kita lulukan mereka. Kenapa jangan lulukan? Jangan kita berharap dengan dia ketika dia tidak main lagi dengan kita nanti berharap lagi, nggak bisa. Itulah inovatif tadi, harus kreatif dan inovatif. Enggak, dua ini misalnya nggak ada yang kayak gini nggak bisa. Terus kalau soal pembawaan masing-masing orang tadi kita ya balik-balik ya individu ya, saya nggak bisa katakan itu juga. Pembawaan Mas Bambang kita tahu, mungkin teman-teman tahu Mas Bambang nggak banyak omong. Kang Mangun juga ngomongnya awalnya aku pikir Kang Mangun tuh nggak banyak omong, ternyata pas dia nge-live itu luar biasa ya, aktif gitu orangnya. Aku bilang selalu punya reaksi. Iya tapi ya saya nilai semua loh teman-teman yang lain itu dibanding acara. Nah aku malah belum ketemu Mas Teguh banget karena kan jam dia barengan jam aku. Jadi aku belum pernah ketemu di jamnya dia live, saya hadir. Kayaknya sekali ya, Kang ya, aku absen ya. Enggak PK tapi aku nggak naik di rumahnya karena kan jamnya kan nggak pernah sama. Kalau Kang Mangun pagi, kadang pagi aku masuk. Kalau Kang Mangun lainnya itu kan sering
sering lah masuk kan. Nah, Saya mau naik, tidak naik, kita iya, yang kita tahu ya, tapi kalau masuk aku duluan. Nah, karena ini yang hal dasar ini kalau yang secara pemrograman nanti kita bahas lagi ini, tapi yang harus teman-teman tahu, spender itu nggak abadi karena dia belum live, oke, aman kita. Dia sudah live, dia akan memikirkan room dia. Jadi ini yang di mindset kita tuh harus gimana caranya hadir orang-orang, artinya teman-teman tuh lagi berkontribusi dengan akunnya. Saya tuh nggak mungkin ada, sebetulnya itu TikTok Live Indonesia saya ada di sana, saya tuh agak speechless ya. 6 bulan pencapaian saya bisa dihatakan sana, nggak real itu udah 1 tahun lebih. Itu kayaknya baru sebulan lalu dia hadir di TikTok Live Indonesia, nggak real, itu besar. Dan setahun ini siapa? Karena aku mikir setahun ini siapa sih? Memang bisa didaftarkan, tapi tetap penilai dari TikTok untuk misalnya nih, semua agensi itu bisa menawarkan hostnya untuk hadir di TikTok Live. Memang ada channelnya, tetapi kan penjadwalan ini dia kan harus lihat akun kita, dia masuk dulu. Siapa? Nah, pada saat dia memeriksa akun kita, kan saya kalau tahu akun mana yang dia pakai nyelundup di room saya. Nah, di situ yang teman-teman tuh kadang lupa ya. Ternyata penyelundup itu kita nggak tahu. Jangan anggap sepele yang mereka 0 level. Bayangkan Ducan itu masih 0 kan kemarin? 0 itu nggak ada absen perdana itu di room saya. Malah kita menganggap dia itu mata-mata dari mana kan? Iya, aku kira dia mata-mata dari mana. Nah, itu banyak banget di room saya pernah ada gede. Dia hanya sekedar mantau kayak mana cara pembawaan saya. Menurut saya itu nggak masalah. Dia hanya untuk menilai saya, bukan dari sekedar saya. Kalau sama kemudian dia itu adalah orang mau meng-hire saya secara kreativitas saya, itu nggak masalah. Itu juga saya makanya selalu ketika sudah agak melenceng wawasannya saya dengan hiburan yang kita bercandaan banyak-banyakan, saya pasti langsung setir lagi, balik lagi edukasi gitu ya. Karena kita nggak tahu ada di sana banyak sekali, contohnya Kak Sophie. Kenapa saya bilang Kak Sophie itu jadi patokan saya banget, saya nge-live. Saya tahu room edukasi dari beliau. Itu terbangan stiker itu kan dari beliau. Saya bilang, dia hanya agensi, dia bukan ownernya atau dia sub agensi, dia hanya agensi aja karena dia nggak mau ternyata selidikin, dia nggak mau ngikut sub karena banyak banget yang dia kepala, tapi ternyata aku di dalamnya itu udah kayak gini, udah aku dengan teman-teman ini. Nah, setelah di mereka yang nggak ada aku ambil lah di teman-teman, nanti aku praktekkan di teman-teman, ternyata nggak enak gitu loh. Kita udah masuk ke sana dilepasnya gitu loh. Saya tuh dilepas gitu loh, tidak itu ada 150 orang dilepas. Saya dibawa naungan dia, ya banyak lah, saya kayak saya, ya, misalnya saya naungin teman-teman, udah lepas aja, ya lu mau live, lu mau ini. Tapi aku nggak menjelekkan itu ya, ini aku tidak menjelekkan. Ya mungkin itu keterbatasan waktunya dia, tapi kayaknya nggak kayak gini deh. Kalau lu meng-hire saya kan lu dapat duit dari agensi, mau 50.000 kayak mau berapa, tanggung jawabnya di mana masalah itu gitu. Tapi aku nggak bisa lutut karena aku dapat ilmu dari dia begitu, aku menerapkan ke teman-teman powerful. Sebisa mungkin kita tidak harus satu agensi ya teman-teman. Saya siapapun itu support itu nggak harus satu agensi. Kayak kalau mau udah di agensi silakan. Itulah yang namanya kita itu berbeda, tapi kita satu sisi Kita tetap satu dulu, nggak usah berdebat. Aku nggak enak sama muda, justru kalian saya nggak tahu, malah lebih nggak enak kasih nantinya. Ya dong, ngapain kucing-kucingnya, orang saya juga nggak melarang teman-teman mau ikut agensi siapa, atau juga saya nggak punya agensi, ibaratnya saya belum punya agensi, gimana saya mau berkelit apa gitu loh sama teman-teman kan. Nah, intinya teman support itu yang paling penting pada saat teman-teman ikut agensi tetaplah sahabat support. Agensi memang membantu. Sekarang kalau teman-teman patuh kepada agensi aja, nggak punya sahabat support, udah kelar di sana aja. Tapi kalau tidak bisa jadi teman-teman dengan sahabat power atau enggak nanti dengan teman-teman kalian lagi yang roomnya di mana itu kan, tetap menjaga silaturahmi dengan yang di sana, itu juga nggak masalah gitu. Tapi intinya kalau bermain di TikTok yang utama banget itu sahabat supportnya ya. Sahabat support itu yang memang benar-benar bukan soal stikernya sebenarnya. Stiker itu kreativitas
komunitas kita akan hadir. Maka saya bilang nih, yang kayak saya belum pada kenal di sini. Ada namanya Garuda Happy. Mungkin sudah ada. Itu perdananya saya. Itu Garuda Happy itu apa tujuannya? Nah ini dia berdua. Karena kalau dia udah sibuk dengan dunia apa yang dia nggak seloyal misalnya kayak dulu saya, tapi itu pas awal yang saya tahunya lo beleduk, saya nangis di atas komalan tuh dengan beliau. Itu semua orang pakai. Dia gimana saya perdana nge-live, susah. Terus semakin saya begitu semakin kena lemparan dulu lo beleduk yang lepas. Saya bilang orang ya bayangin aja kita ngeliat pertama dari speaker yang besar. Itu menurut saya pada saat itu gila luar biasa. Itu kayak apa? Nah kesini kan ya tahu main kan namanya kalau kita mau meningkat kan masa nggak ada perubahannya kan. Tapi ada waktunya kok. Suatu saat kalaupun saya pun juga dulu itu ada waktunya ada fase lagi. Nah kita di sini saya rasa bukan berarti yang sepeda creator tadi kita alurkan ya. Makanya saya tuh ketika saya bikin PT saya ketulkan dengan sahabat-sahabat yang lain. Gimana hatinya ketika saya bikin PT bayangin itu aja saya pikirkan oh bunda dengan yang game aja itu tuh ada yang saya berpikir oh bukan itu pencapaian bukan saya mau bermain kan saya tunjukkan kalau berdua yang lain kasih apa sih tapi kalau mau semua yang masukkan dulu saya ada dapat berapa sama poin ya kan sedangkan itu 30 hari itu batasan kita history life kita 30 hari nah yang hari kemarin Juli itu Bang Nur aja kan ada komen semua Bun aku di mana ya Bun berarti nggak kerekam sama si history life-nya si TikTok kan ada yang nggak kerekam kan ada yang kerekam ada karena aku udah cari-cari siapa lagi kan dari yang situ nah untuk spender mengenai spender itu juga boleh dibina boleh disupport tapi jangan juga kita kayak jadi memohon kepada mereka ngerti nggak? Terima kasih atau apa tidak tetap juga jangan celamitan yang itu yang ternyata saya baca dari level besar level 30 ke atas ketika kita kak ada kan suka lagi kesannya percaya dia nggak suka belum besar itu nggak suka teman-teman tahu kalau kita sudah ada satu megang spender yang memang dia nggak nge-live selesai sudah dekat dia masih pegang kita. Nah, sekarang untuk bisa ada orang pegang akun kita, dia itu yang sebagai sosok besar kita. Kita nggak bisa jual-jual, makanya jangan. Jangan kesannya cepet sekali ya, senang-senang tapi biru gede itu dia nggak suka lalu keluar dia. Sebenarnya kita tuh sebenarnya mengenai level besar itu bukan melihat big yang tower dia itu loh. Kalau dia ada di rumah kita sebenarnya bukan dia mau nerbangin apa, belum tentu dia nerbangin apa level besar. Dia udah selesai nih level dia besar. Nah gimana caranya dia bertahan di rumah kita? Ketika dia rumah kita, kan power dia masih diambil sebenarnya. Makanya ketika ada pun bisa, saya suka ada konsultan polisi itu buat level besar saya naik. Itu marketing. Silakan mau konten, kalau berhasil di akun, silakan. Bunda ya iya itu tower. Dia saya naikkan itu tower dia masuk maupun dia nggak nyalakan multi ketika orang pencet dia ada live itu kan mati nih dia ada di mana tetap bisa masuk kan dia kalau multi dimatikan nah ini yang masuk dia ada di mana nah itulah kalau orang sebenarnya dia besar dia level besar ini kita bukan bicara soal level besar atau ya intinya level besar itu bukan sedikit yang terbangkan. Makanya orang kadang busuk, level besar sombong. Teman-teman belum ngerasain berapa duit, berapa ratus juta, level 30 itu berapa ratus juta itu yang diterbangkan dia. Bukan main-main loh, ratusan juta loh. Jadi maaf ya, maksudnya mindset yang mereka kumpulkan ini pasti mengatakan dia pasti kayak gitu. Sombong, ya itu hak dia dong, dia punya uang, kita mau kata apa? Ya kalau lu nggak suka, jangan ngomong di komenan. Karena itu attitude. Jadi kata, ya itulah kata mencerminkan akhirnya dia mah menjelekkan si Anu di sini. Gitu. Tapi nggak ada yang dari luar. Jadi ada dari luar, yang ada dari luar itu orang nggak suka. Sih itu kayaknya bagus, masih terang. Kita sih nggak selalu harus tampil baik. Kalau memang
niat kita memang baik, mau kita seapapun dikatain orang, mau seapapun kita, oh ya masih kawan ya harus begini, ya akan juga kita juga masih begitu. Karena balik cerita tentang level tinggi itu, saya mungkin ada yang sudah dengar juga, saya berani dulu balik sama level tinggi karena saya tidak dimulai dari mereka pada saat itu. Nah, buat teman-teman, kenapa penting banget yang namanya VT? VT itu sebenarnya kalau saya VT itu ini, kalau ini teman ke live, naik di atas komaran, paling berapa sih dapatnya? Apalagi yang saya bilang kakak ambil 5 poin, bilang terus mereka ambil semua. Tapi ada pembatas. Nah, caranya itu ngambil yang mereka di WL. Kenapa? Ini nih, perputarannya itu pada saat ngambil di WL. WL itu kan otomatis orang terbaru semua dong yang menemani dia yang teratas. Pastikan dia orang aktif dong, yang isi WL itu orang aktif. Tapi dia orang aktif, dia bisa travel, dia orang aktif. Terus kita ambil ke 10 orang yang isi WL penuh, 10 kita temenin semua belum. Kita masuk ke akun masing-masing dia nih, ambil 5. Jelas itu orang aktif kan, pasti dia langsung menengok juga dengan hal yang sama. Mau dia lagi di room sebelah tadi main, room mana itu main tuh. Itu yang circle yang ketemu. Terus di atas komalan itu ambil 5. Kenapa dia tuh ketemu nanti akhirnya dia saling menemani itu? Karena dia melihat si ini berteman dengan yang tadi. Itu tuh ada circle-nya tuh. Nah, misalnya saya menemani nomor 1 sampai 5. Ini kan berteman. Oh, si ini temannya si ini. Makanya ketemu circle-nya. Ada perhatian nggak teman-teman? Kok aku ketemu di sini ada kenal sama si ini? Ya karena itu circle-nya kita. Gitu loh. Itu tuh circle-nya. Ya kalau secara diagram tuh simbiosis lah, berputar gitu. Walaupun nanti ibarat kata Bang Jet main ke sini, aku main ke sini, ketemu lagi ada di sini gitu loh. Nah, itu ketemu perputarannya. Makanya penting banget buat teman-teman ambil yang di 5 poin ke atas atau 10 ke atas. Kalau saya dulu, saya kan 2K di level 5. Saya bisa 10K di awal nih. Kayak udah 10K, kuliah Mas Bambang tuh udah 10K. Yang nggak naik 10K siapa yang nggak naik? KPS, Sony itu 8.000 aja, nggak pernah naik. Emang aku nggak perhatiin dari punya teman-teman. Saya perhatiin itu. Cuma kan kalau mereka nggak bertanya banyak, saya masa mau nanti katanya bunda perhatiin dia aja. Akunku enggak, ya repot saya mau dia itu. Ya, siapa lagi saya enggak? Yang naik itu Mas Teguh tuh naik. Kalau nggak salah ada di 8.000 berapa sih? Nah, 9.000, terakhir aku lihat 8.000, udah 9.000 ya kan? Berarti kan ada pergerakan. Setiap hari itu bisa teman-teman berteman 200 orang, bisa sampai 300 sebenarnya. Sebenarnya 300 dari TikTok itu 300. Cuma kalau ngambilnya secara ngebut itu 100 doang. Rugi kan? Makanya jangan ngebut ketika ngambil kata 5. Jangan langsung jedat. Jangan begitu, jedat. Karena sistem akan membaca jedanya itu. Makanya kenapa dibilang spam itu karena kecepatan tadi loh, yang ngebut tadi. Cepat tadi. Ambil 5, hop layar kos. Makanya sebelum saya, kalau udah ada di room saya, sebelum saya bilang Kak ambil 5 terakhir, udah kerjain aja. Biar selesai gitu loh. Ketika kan saya tuh nggak bisa nungguin semua orang sampai selesai, ya lama. Kalau ambil 5 orang itu atau 10 orang, biasanya 10 Kak, 10 ada 10 orang udah 100. Ini belum tentu dia menemani ya bahasanya ya, belum tentu dia menemani balik, bahasanya 10, 100 itu kan kemungkinan dia bisa berteman. Kita anggaplah 10%-nya aja, nggak usah muluk-muluk, kita ambil 10%, 10 orang ya toh, 10 orang ambil lagi, ketika Kak ambil nomor 11 sampai 9 ada 20 orang. Nah yang itu kenapa dia, saya bilang kenapa jangan dilepaskan dulu ketika habis berteman di hari itu, kasih jeda 3 hari. Follow back orang itu ada batasannya. Follow back orang itu ada hari ini saya mau mungkin dulu di awal teman-teman semua di follow back ya. Ya, awal semua ada. Kenapa besar? Kenapa sih kata besar? Nah kalian mau bergeraknya di mana? Paham nggak? Pilihlah orang-orang yang aktif. Nah di sini saya baru bisa ngomong. Nah kalau saya ngomong di sana, oh bunda dimilih-milih, ya jelas lah saya milih-milih teman. Karena gini, kalian memelihara orang yang merangkak, nggak mau berdiri-diri. Kalian yang juga jatuh, nggak gimana kalian bisa masuk akhirnya, circle-nya. Paham nggak?
udah sampaikan. Tapi nggak tahu. Nah, benar nggak sampaikan. Tapi Nanti Muda Power nggak mau follow back saya, nggak bisa lah saya nggak follow back. Habis lah, kan kita pembatasan 10 kabel nih. Sahabat Paul itu ada 4.300. Itu baru sahabat Paul. Gimana cara kalau saya main di mana? Teman saya yang belum mampir ke saya. Kan habis itu saya. Saya nggak bisa dengar itu loh. Gimana cerita yang hostel yang sampai sudah puluhan ribu laporannya. Dan mereka merasa sudah sering ada di sana, ada udah level 10, 11. Semua mau di follow back keluar semua. Misalnya dia ada 20.000 ya. 20.000 tambah 10% berarti 2.000. Temannya dia yang mau di follow back. 2.000 ini aktif, yang lain kan teriak, kakak aku dari kelas 11. Yang mana mau kita buang yang sudah diambil ini? Ya kan? Nah yang ini yang nama aku tuh, ini hal sepele loh, tapi melukai orang loh. Hal sepele loh, follow back itu hal sepele, tapi melukai orang. Nah makanya akhirnya sekarang kenapa saya pun juga nggak mau naik di atas komalan. Sekarang saya lihat kan level kecil yang masih main. Cukuplah saya sebagai mentor aja, memberikan edukasi. Tapi kalau mau follow Bali, ambil teman-teman. Saya tuh, karena dia belum hadir di Runtuh. Jadi dia main di Runtuh. Jadi kita dapat dulu sahabat support. Nanti teman-teman rasakan ketika teman-teman itu akan ada di setermuka. Ini teman-teman masih aman nih maksudnya. Laporannya masih aman nih. Belum ada yang di atas 1.000, ada di atas 1.000 belum? Masih aman, bisa bicara yang saya omong ini mungkin bukan ada gini, bisa kalian ngomong mungkin. Nanti kalau udah di angka 2.000 ke atas, laporannya bingung sendiri. Bayangin sekarang saya 5.000 itu masih saya buang, masih harus saya buang lagi, yang saya harus pilih. Karena ketika teman-teman memfollow back orang yang punya kualitas dan akunnya aktif ya, ini bukan level, tapi akunnya aktif. Misalnya coba teman-teman lihat siapa tentang edukasi, Sansan itu edukasi, Kak Sansan itu edukasinya bagus. Kak Sansan itu banyak mentor bagus di sana tentang affiliate. Nah itu kita keangkat trendnya kita juga ketika kita berteman dia. Jadi ini si orang tersebut, yang orang tadi yang mentor besarnya tadi, melihat kita berteman dengan Sansan, itulah yang ada kemungkinan dia berteman dengan kita. Itu loh, itu ada kemungkinan dia berteman dengan kita. Nah, kalau teman-teman mohon maaf banget, kalau untuk awal tak masalah. Semua ambil aja dulu, angkut semua, nggak usah pilih-pilih. Cuma nanti mulai dibersihkan di bagian paling bawah. PR kamu PR banget. Karena belum balik lagi, nanti dia balik ke atas lagi, scroll lagi saya di bawah. PR banget. Makanya saya bilang, tapi kan nggak bisa. Dilemanya teman-teman apa? Belum 10 kau udah mau lepasin orang. Pasti yang ini tadi kan, lu aja masih segitu, udah mau udah mau melepaskan saya, bahasanya gitu kan. Itulah dilemanya belum 10K. Makanya naikkan dulu di 10K, baru kita bisa bicara. Punya alasannya. Terus sudah itu, yang ketika di bawah kayak mereka mengatakan, aku belum di follow back. Jangan juga terlalu dibaca. Yaitu salah satu kuncinya juga. Kalau semua mau di follow back kayak tadi, selesai sudah, ya kan? Sekarang ini. Tapi saya tuh hafal loh, yang belum saya follow back itu saya hafal mereka sebenarnya. Misalnya kayak gini, pun aku oh ya siap nanti ini ya. Tapi saya hafal, saya hadir di room dia. Pada saat itu saya main ke room dia, saya lihat oh ya dia bagus. Udah saya pertahankan, kalau di room dia bagus saya pertahankan karena memang bagus misalnya room dia, nggak masalah. Kenapa saya bisa bicara kayak gini? Memang begitu sistem itu memang kita harus bukan memilih teman ya. Ini kita bicara akun kita biar sehat, biar kita ketemu circle-nya yang bagus. Nah kayak saya bisa ketemu dengan kayak Amerika itu kan sebenarnya itu orang TikTok orang dalam, tapi dia tidak pernah membicarakan. Aku tidak pernah dia itu ada di dalam orang TikTok. Dia yang salah satu ada di sistemnya TikTok. Dan aku yang pengen kan aku dengan Mbak Rin itu kan bestian banget. Mbak Rin buat sekali aja aku dong kalau mau aku harus kerja loncat kata dia. Nah ya nggak apa-apa terserah Mbak aja, yang penting aku ikut.
segitunya saya tuh mau menyeludup masuk ke dalam bahasanya. Itu kan nggak mudah sih kalau kita bisa ketemu begitu kan. Iya betul Bunda. Makanya kenapa kalau kita tetap menunggu Bunda. Nah, karena Bunda punya manuver untuk masuk ke dalam gitu loh Bunda. Nanti ada teman-teman. Nah, jadi begitu. Ketika Bunda itu bisa menyelinap ke dalam, intinya di situ efeknya nanti ke kita juga gitu loh Bunda. Nggak mungkin kita dibiarkan begitu saja gitu. Nggak dikasih makan, nggak begitu. Kita sudah bertanya di dalam, sudah masuk di dalam. Jiwa Bunda itu memperhatikan kita. Nah itulah kan yang saya kan belum semua ya masuk yang di dalam apa ya yang kita belum semua kan, karena kan saya juga kadang lupa nyampein, lupa ngomongin, ayo teman-teman yang mau masuk di dalam grup. Jadi ini bukan grup WA tapi grup TikTok. Jadi biar cepat, karena kan kalau TikTok kan langsung ngechat bisa melewat kalau ngechat. Kalau grup WA kan kadang respon juga masih belum cepat ya. Kalau grup TikTok itu siapa pas lagi megang TikTok udah pencet sana. Berarti kan ada di sana. Jadi bukan kayak TikTok kan. Nah, itu harapnya tuh enggak karena semua punya kepala, punya pemikiran yang enggak semuanya satu sama. Nah, di sana lah saya dari begini pula. Ya terus saya mau ngomong apa? Ya ini always. Nah, perihal tadi udah ya, kalau perihal mengikuti tadi ya teman-teman ya, itu diperhatikan, diperiksa lagi yang bagian bawahnya. Mau ngelihatnya aktif dan tidak, lihat VT-nya. Ada nggak VT dia yang sudah FYP? Ada nggak dia membuat VT seminggu 2-3 kali? Kalau orang itu nggak aktif, itu namanya bahasanya kayak jalur aja. Hanya bisa teman-teman nggak bisa ketemu. Masa mempertahankan 5 orang yang bisa padahal teman-teman bisa kemungkinan dapat sekitar yang baik bisa jadi berteman. Gitu loh. Ini bukan perihal memilih ya, tapi teman-teman ini mikirnya jangan mikir Bunda ini enggak, inilah yang terjadi sebenarnya itu seperti itu. Akhirnya ketemu, coba teman-teman perhatikan para hostel atau konten kreator yang beneran udah ratusan followersnya, ada berapa dia mengikuti? Ratusan kadang juga semua. Itulah yang menunjukkan itulah baru mentor yang sebenarnya. Berarti apa? Orang menyukai dia dengan tanpa dia follow back. Itulah mentor yang sebenarnya. Berarti kalau kita sudah itu banyak yang kita nggak masalah keluar semuanya selesai. Nah, kayak saya kan udah jalan terus tuh, sehari itu bisa 200-300 tuh pertemanan itu punya saya karena tingginya sudah FYP. Kayak semalam saya lihat itu 41,7 itu, padahal pas saya berangkat itu 41,4. 300 kan slow kan? Ya, tapi kan ada perkembangannya di luar VT. Terus Bunda, ketika kita buat VT, itu kita video dulu apa langsung di TikTok? Nah, kalau saya tuh bikinnya tetap dari TikTok. Nah, saya mau ingatkan ya, kalau saya pribadi ya, nanti deh buka langsung aja, misalnya mau ngomong ya, nanti kita buka praktekin langsung. Nanti saya ambilnya 10 menit. Jangan yang sampai 15 menit. Jadi kita udah mentionnya 15 menit lagi. Kita ngomongnya udah nggak nyaman nih. Karena 10 detik. Kalau 10 menit kelarnya di mana kan udah selesai gitu. Jadi dulu awal saya bikin itu tag udah berapa kali. Sekarang nggak sekali aja tuh. Nah semalam tuh udah yang saya bikin yang di mobil. Itu di mobil sekali doang tuh. Satu. Bikin muka enak banget. Dan udah kelar aja karena udah terbiasa tadi. Akhirnya apa? Paling yang diedit apa? Mau lighting, karena lighting itu penting. Nggak bisa dipikir lighting itu harus jelas. Terus orang tuh harus intonasi dia harus tahu dulu kita sampaikan itu apa. Kalau nih model Mas Bambang, kenapa saya contoh Mas Bambang ini model orang yang nggak banyak ngomong nih dia bisa tulisan, ada yang berhasil nanti konten ya. Nanti kasih tahu yang siapa yang diem aja. Jadi dia cuma musik. Kan saya ada nyoba tuh satu yang musiknya saya. Saya tuh jadi tuh saya tuh nyoba grafik gitu loh. Kira-kira saya tanpa bersuara apakah orang lebih suka atau enggak? Ternyata buat naik FYP itu agak merangkak punya saya gitu. Ada naik sekarang berarti 800. Pasti naik tuh, pasti naik tapi enggak. Tapi ketika saya kayaknya kembali lagi jam terbang juga. Adanya gini, ketika Bunda FYP 1
nanti yang lainnya pasti mengikuti karena mereka juga penasaran dengan isi-isi yang di awal itu tadi. Iya. Nah terus juga bisa bikin PT itu jangan yang skala pendek. Skala itu minim-minim di 2 menit, 3 menit. Jangan yang bentar 15 detik itu jangan. Jadi orang belum sampai ke apa yang disampaikan, udah ada yang memang kalau kemarin memang PT yang pendek, yang kemarin-kemarin ini. Tetapi kan kadang tidak tersampaikan. Ayo 15 detik itu cepat makanya. Apa sih yang mau dibaca orang dulu 15 detik belum kelar orang. Mungkin teman-teman pengennya gini. Saya tahu pada saat yang video pendek, biar orang bacanya nggak kelamaan. Tetapi, ya tahu pasti gitu pikirnya. Tapi ketika PT yang panjang dan itu kelar selesai, nah disitulah keberhasilannya video Judul itu pengaruh. 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 Sama Bu, siapa yang kemarin Bu ya? Pas saya malam ya. Bu itu siapa ya? Bu di PT itu kayak mana? Bu di PT, makanya kenapa yang dibenerin dulu sudah PT. Kalau mau pertemanan secara original, bukan soal live streaming, mau follower doang nih, sudah PT. Nah kalau live streaming itu kan beda orang, beda karakter, beda pembawaan. Sebenarnya tanpa PT, kalau memang dia udah enak ngomongnya, PT bang ikut. Nah jadi ada dua nih. Teman-teman mau mulai dari PT dulu ya GP sehingga terbanyak, atau teman-teman PD dengan diri sendiri nge-live tanpa PT-nya tapi nanti ada itu bisa juga. Tapi kayaknya nggak make sense juga kalau tanpa PT nih. Ya, tapi sebenarnya PT kita buat sampai dalam bekerja kalau kita apa ya itu bisa berpengaruh. Nah itu pengaruh banget. Kalau kita kelihatan saya pernah Iya, ya kan? Nah banyak yang ada di saya bikin PT tuh 1 jam atau 2 jam sebelumnya nih. Nah 1 jam 2 jam sebelumnya saya bikin PT, otomatis itu kan TikTok menyebarkan. Iya. Teman-teman suka perhatiin nggak yang wawasan mainnya pada saat menyebarkan PT? Mau tahu nggak PT yang FYP itu sebenarnya sekian detik itu dia udah yang udah lebih dari 10 sekian detik tuh dia udah 10 ini kakak nih saya bilang. Nah nanti naik dia 20, 30, udah. Kalau sudah loss di 200, PT itu cara penyebarannya itu pertama views 200 dulu. Nih sudah views 200, views 400. Lagi bagus kita views 600. Nih kalau yang udah di views 200 udah susah banget naik. Pasti kan yang itu udah susah angkatnya. Dia udah stop nih di sini di views 200 ini. Coba lah perhatikan jadi teman-teman ada nggak yang nge-goal di views 200? Karena udah nggak angkat berarti dengan kata lain udah nggak tertarik orang dengan titik kita bahasanya. Ya kenapa saya ngomong nggak? Udah kita ganti tema. Jangan bertahan dengan titik itu. Jangan bertahan dengan modal itu. Teman-teman mungkin cari dengan cara apa guyonannya atau apa. Nah, intinya ada pesan yang disampaikan. Untuk PT itu selalu saya sampaikan ada pesan yang ini. Contoh ya, PT yang ada hook itu ternyata saya sendiri pada saat di sana. Wah Kak Ica udah bagus nih PT, cuma Kak Ica satu, hooknya kurang banyak dari PT. Tapi nggak ada hook aja dia GP loh, dia bilang gitu si Kak Satsa. Karena apa? Isi di dalamnya langsung kata-kata. Walaupun saya nggak ada hook di sana. Hook tuh gini. Hook tuh ada 3. Pertama, ketika teman-teman mau imbauan, hook imbauan, ajakan. Misalnya, yang kemarin dia apa manfaatnya tap-tap layar? Apa manfaatnya tap-tap layar? Ya kan? Wah, pasti yang ini kan dengar nih, yang mereka itu kan himbauan tuh. Oh, keingintahuan. Terus ajakan nih, pengen dia juga. itu Udah stop loh. Nah, dengan gaya kita, apa manfaatnya tap-tap layar? Stop dulu tuh jeda kita. Kak, tahu nggak nih manfaatnya tap-tap layar? Kira-kira buat teman-teman yang belum tahu manfaat tap-tap layar, yuk coba dulu ya sama phone gamingnya. Nah, itulah jedahnya itu loh. Nah, itu hook. Terus ada lagi yang hook bilang berarti mereka pengen lihat dong apa sih manfaatnya, pengen masuk dong di dalamnya saya, itulah hook. Terus apa lagi? Yang ketika kita bicara gini, setiap tanggal 15 berpenghasilan di TikTok. Wah, orang mikir, wah tanggal 15 gaji di TikTok ngapain? Nah, itu kan kayak kita himbauan ke mereka. Di TikTok ada gajian tanggal 15. Ya, itu nggak masalah. Itu kan marketingnya kita. Itulah namanya himbauan untuk mengajak orang biar nonton ke titik. Setiap tanggalan gajian di TikTok. Nah,
Ada yang keren nggak tuh? Penghasilan itu setiap tanggal 15. Yang pengen tahu, yang pengen berpenghasilan buat teman-teman, join yuk sama Bang Titi. Ketika lingkaran merahnya nyala, nah kita selalu perhatikan. Saya suka bilang kan, lingkaran yang merah nyala, teman-teman silakan join yuk, kita belajar bareng di sana. Lebih abdolan kita mengajak dia untuk join ke dalam grup kita. Terus dia itu apa lagi? Baru teman-teman jelaskan apa tadi setiap tanggal 15 kemarin ternyata dari fitur berlangganan. Dari fitur berlangganan, oh itu. Tapi kan mereka udah masuk satu views yang nonton, masuk lagi kan. Jadi kayak bikin orang penasaran intinya di buku itu. Jadi jangan langsung Tapi jangan nyebelin Bun. marketing. Nah ini kan biasanya kan tidak dulu tanggal 15 gajian kan gitu ya, gajian. Iya, nungguin ya. nungguin ya. Nungguin ya. Mau tahu ya, mau tahu banget tahu. Ada juga. Nah itu kalimat hook itu kalimat yang kayak bikin ngajak orang penasaran. Orang penasaran. Dia itu nonton di TV kita, itu tuh imbauan. Ada yang namanya imbauan, ada namanya ajakan, ada namanya keingintahuan. Di hook itu intinya 3 itu. Yang teman-teman, saya tuh belajar soal hook itu dengan Kak Sansan. Si Sansan itu bagus. Oh jadi kayak gitu ya. Ternyata orang tertarik loh ketika kita nonton apa sih namanya Pepet Layar. Nah yang konyolnya lagi, ini kalau mau nanya Pepet Layar namanya apa lagi? Saya udah panjang ini jelasin. Masih nanya lagi ya Pepet Layar. Kan ini yang menurut saya tuh yang ya itulah belum dibaca. Inilah yang akibatnya saling tahunan teman-teman tuh nggak dibaca sama sistem. Kan teman-teman nonton saling Berarti tahu. yang kita kan detail itu. Yang kita kan detail. Dan teman-teman nonton PT tapi nggak sampai selesai terus melakukan saling tahu kan sistem itu error namanya. Akun kalian itu belum bisa dibaca sama dia. Kalau saya bisa dapat dari situ, ya saya dapatkan dari orang ngerti itu. Sistem itu kan suatu sistem. Sistem ini kan baru bisa ibaratnya yes ketika kita udah selesai bahasanya gitu. Bahasa bacaan sistem itu kan gitu. Nah mungkin berangkat lah Bang Jet. Jadi satu VT itu kan berputar kiri kan dia. Belum sampai habis dia sudah stop. Sudah ada stop. Contoh kayak gini Pak, jadi ketika kita kasih sesuatu nama keinginan kita, nanti akan video itu akan muncul semua yang berkaitan dengan itu. Benar. Artinya gini, Sistem. sama dengan kita mutar lagu kan, kita belum selesai lagunya kan minimal lagu kita belum 4 menit kan ya. Nah, 4 menit berputar kan belum sampai 4 menit, ada 2 menit kita sudah berhenti. Kamu selesai kan tugas itu. Nah, gimana PT kita mau diangkat? Mungkin dari TikTok itu yang dibaca menitannya itu. Iya, makanya suka PT. Ini salah satunya PT teman-teman tuh nggak diangkat sama TikTok, sama sistem. Karena belum selesai menonton video yang kalian tonton sudah melakukan saling tautan. Berbeda dengan teman-teman tidak melakukan saling tautan dan scroll. Nah, yang sering dilakukan apa sih manfaatnya saya? Jadi saling tautan itu untuk sistemnya TikTok ngebaca akun kita. Sudah menonton si video orang ini video oh berarti nih akun dia ini aktif nih. Kan salah satu akun aktif itu kan selain dari tap-tap, saling tautan, berbagi dengan teman. Akun bot apa ada? Enggak, belum poin doang dia. Nah dia kan tidak ada aktivitas karena dia sistem. Kalau kata orang, bot ada yang akun bot. Memang akun bot itu yang bikin manusia juga. Dia bahkan bikin ratusan itu loh, hanya untuk bot doang. Itu tadi tau nggak yang poin-poin bulan jual itu akun bot yang ambil ya. Tau nggak ya yang orang jual akun poin murah? Ya itu akun bot itu kayak suatu pekerjaan ya. Dia udah bekerja itu akun bot itu kerja loh. Nah, ada DM yang menawarkan poin murah itu nggak ada. Jangan bayar. Akun kita yang dibaca. Tapi kita memanipulasi. Yang paling resmi itu dari pojokan bawah sama yang dari TikTok. Poin Nanti boleh bawa itu mahal. mahal itu dari sini jauh. Nah, Tapi untuk belajar nggak apa-apa. Gitu. kalau untuk belajar tak, ya makanya saya suka bilang kan pojokan bawah. Saya nggak nyaranin sana ya. Kalau saya jelasin sana, kenapa kayak nggak boleh? Karena kan TikTok udah punya sistem harus di sana. Masa saya ngarahkan yang lain ya?
Iya. Nah, jadi pada saat apa? Pada saat sistem tadi ngebaca, teman-teman itu tidak menyelesaikan simptom penontonan tadi, dan dia akan merasa, wah akun ini berarti ibaratnya tuh kayak gini, sama halnya follow back orang. Ini baru naik di atas komalan, tiba-tiba follow back nggak di follow, terus follow back lepaskan lagi. Ada nggak yang pernah kayak gitu? Jadi di atas komalan dia melepaskan orang lagi nih, biar poinnya bertambah aja. Iya. Ya kan? Inilah yang dibilang spam. Teman-teman nggak nyadarin itu tuh spam. Suka nggak bisa DM. Suka nggak bisa DM akun saya. Jadi yang paling gregetan lagi itu sudah akunnya itu masih kecil tapi jual mahal. Gregetan banget ya gitu. Kita juga kan ya maklum ya Bunda ya, kita itu kan orang baru. Mereka meskipun levelnya tinggi atau kecil, tapi kan mereka tidak akan dijual sekitar 10 kan. Ada biasanya selesai kan dari atas. Dan di bawah ini seperti Bunda naikkan orang. Kok nggak jalan? Kita ngomong, Bun, dia nggak mau mulut kita, nggak mau berteman dengan kita. Kenapa kita harus dengan kayak itu? Makanya salahkah saya seperti itu? Sebenarnya gini, kalau memang roomnya itu mewajibkan dia untuk follow back balik orang, mungkin bosnya akan kasih tindakan gitu. Kita dapat follow back balik. Biasanya di ayam kumis itu yang Ya, ayam kumis benar. Ayam kumis harus Kalau follow back nggak balik mau orang. beda langsung diturunkan. Langsung diturunkan. Nah, itu nggak bisa. Tapi menurut saya ya, ini kan pikiran saya ya, cara mikir. Kalau kita berpikir untuk memaksa itu namanya kayak itu memaksa orang. Menurut saya, biarkanlah dia yang saya udah bawa pakai akun power tuh di atas itu. Ada juga nggak di follow-nya saya, padahal saya udah bertega duluan dan di follow-nya saya. Ya udah, dia berarti dia nggak mau dong. Harusnya kita itu begini. Harusnya kita berpikir bagaimana tuh orang bisa memfollow kita tanpa saya harus follow balik, gitu ya. Menurut kalian egois nggak sih saya kayak gitu? Menurut saya juga. Di sini yang saya menunjukkan kualitas ini loh. Saya, kalau bisa lu yang follow saya dong. Saya baru naik satu. Akun saya bahasa gitu. Akun saya tuh bukan akun kecil juga, pribadi gitu loh. Lu nggak teman sama saya, ya saya juga banyak teman-teman yang lain. Saya tak tahu follow yang sekolah, jadi saya jalan. Bisa nggak saya egois sebenarnya gitu? Bisa kan? Tapi apa ya? Ya udah dia nggak mau teman-teman saya, ngapain saya maksain? Tuh juga pada akhirnya yang tadi nih kejadian sering. Dia duduk sebelah ngomong bos, kok ini udah mau lu gini? Mau dia balik. Ya kan? Mau dia balik. Berarti apa? Ya udah biarkan, jangan dipaksa dia untuk naik ketika naik. Kalau memang dia butuh, dia pasti follow. Maka saya bilang, kalau saya follow semua. Terus itu Bunda, ketika dia nggak follow apa kita mereka bisa naik. Kalau dia nggak perlu saya respon. Iya. Nggak saya naikkan. Kalau bisa naik, kan banyak juga. Kak naikkan dulu, padahal bukan lihat ini. Iya. Kalau dia perlu saya nggak naikkan. Ya enggak. Jadi kalau kamu nggak saya naikkan, tapi kadang ada saya yang memang apa ya? Ini manusiawinya saya lah. Saya lihat ternyata dia masih di 60 orang, 80 orang. Nanti dia bisa jadi teman dia teman. Saya naikkan juga kan, teman dia kan. Ya kan, saya naikkan dia kan. Karena mungkin dia masih baru banget. Saya naikkan ya, Kak. Kalau ada poin, action ya. Ternyata tetap juga nggak kasih. Padahal itu manfaat buat dia. Teman-teman tahu nggak? Manfaat popolen itu algoritma kita tuh dibaca. Semakin sering kita ini orang, ibu masuk dulu sini bu. Istrinya ini ya, bapak ya. Ayo ibu. Sini ibu, sini aja. Dekat sini ya. Ya ada teman-temannya ada ibu sini. Iya, jadi aja nggak apa-apa, ngobrol-ngobrol bareng aja, ngobrol santai kita itu. Udah punya akun TikToknya ibu sebelumnya? Sudah dibuatin anak. Oh udah dibuatin? Belum pernah buat TikTok. Belum pernah sama sekali? Berarti nggak tahu? Gaptek. Oh gaptek. Banyak di sana, ibu-ibu di sana banyak. Ada yang usia 60 tahun, 70 tahun dan gitu. Ini nih, ini teman saya nih, Bude Yunira ini luar biasa. Dia juga baru, dia
bikinnya aku lihat sudah ada yang FYP. Wih. Iya, sudah ada FYP. Ya benar. Saya tadinya sama kayak teman-teman juga. Malu. Mau bikin aku malu. Aku bilang kalau mau udah gak ada cerita. Saya bingung malu beneran malu. Karena di TikTok ini kan kita harus intinya kita di entertain bahasanya. Ketika teman-teman sudah menyalakan fitur live, jadi kita di entertain. Mau teman-teman itu mengakui dan tidak mengakui, kita adalah bosnya. Kita itu entertain. Kalau dipikir artis skala kecilnya bahasanya. Kenapa? Oh, kita yang lihat itu banyak orang loh. Walaupun bukan dia stay-nya, tapi yang di luar itu loh melihat kita. Sadar nggak teman-teman tuh kalau kita tuh udah entertain loh di TikTok itu. Nah, sadar nggak sadar itu adalah entertain yang kita tuh sudah sama dengan. Dan di situ banyak sekali yang menilai kita juga. Nah, makanya dari ngomong, attitude bicara, dari apa, mencerminkan Meskipun kita pura-pura aja di atas komalan, banyak lah yang memperhatikan kita. Iya, sebenarnya dia itu bukan lalu lalang sih. Mungkin dia nggak tertarik cara kita bicara, lebih tepatnya ya. Tapi kan kalau saya lama itu saya lagi sampai mulai semangat lagi kan. Ya karena kita tidak ada interaksinya sama si audiens gitu loh, tidak ada interaksinya. Jadi gini, mungkin karena ibu baru kan gini. Jadi di TikTok itu aplikasi. Jadi kalau kita mau keluar fitur live-nya, mau kita nge-live gitu. Jadi sebelum kita mau bisa menggunakan buat berjualan, buat keranjang kuning, TikTok kreator, endorse artis dan segala macamnya yang 8 fitur monetisasi paling utama ialah melakukan live streaming. Karena dengan live streaming semua fitur baru bisa terbuka. Itu yang utamanya banget. Nah, live streaming ini kita harus memiliki 300 follower paling kecil. Ini skala standar kita bicaranya. 300 pengikut kita dulu. Nah, kalau memang langsung mau nge-live tanpa follower, pakailah TikTok Seller. Udah ada tahu kan TikTok Seller? Jadi download TikTok Seller, gunakanlah live pakai TikTok Seller. Ketika temannya sudah banyak, udah di angka 400, lepaskan tausan dengan TikTok Seller, teman-teman nge-live pakai TikTok yang biasa. Tetapi mulainya dari nol lagi, 30 menit, 2 jam, 3 hari. Tetapi follower sudah nambah gitu loh. Itu yang dilakukan oleh sahabat kita, Mas Manu. Saya pun demikian di akun saya. Saya ditautkan di TikTok Seller. Jadi fitur live saya waktu teman saya cuma ada 100 atau berapa. Ya karena yang temannya saya aja waktu itu. Nah, jadi temanku bilang, sini, downloadin ada TikTok Seller. Iya Pak, nanti gimana ini? Udah, yang penting kamu bisa live langsung live hari ini langsung saya. Langsung live itu saya hari itu juga. Nah, pas di Maret apa ya? Di bulan Maret itu, dia bilang Bu, yang kemarin punya itu TikTok Sellernya sudah dilepaskan belum? Nggak tahu, aku bilang. Ya karena saya beneran nggak tahu. Ya dilepaskan karena ibu udah followersnya udah di waktu itu 8.000 ya. Terus kalau dilepaskan itu mulai dari nol. Waduh. Ya mau nggak mau harus dilepaskan itu. Ternyata saya mulai lagi dari nol, tapi nggak apa-apa. Nahanin 3 hari, ya Allah nahanin 3 hari nggak naik dari malam. Saya tuh 30 menit, 2 jam, ya toh, 3 hari. Nah itu nahanin itu kalau memang mau langsung live. Tapi kalau menurut saya sih nggak ada masalahnya. Tapi itu saya pernah melakukan di sini dalam 3 hari itu Satu bisa, tapi yang buka dulu 30 menit, naik lagi 2 jam. Memang iya, saya pun demikian. Tapi tetap di 3 hari dia ikutin batasan itu. Selesai. Tapi 3 hari itu. Jadi 1 harinya langsung live. 3 hari itu diatur 30 menitan. Ya, yang pertama 30 menit, mungkin 30 menit. Kalau punya aku yang satunya itu malah gampang. 30, 120, langsung. Di hari yang sama, 1 hari. 1 hari banget. Enggak, 2 hari. Saya 1 hari. Ada yang satu ada 2 Ada. Jadi yang punya aku itu kan punya follower kan cuma 250. Aku kalau banyak 250. Tapi nggak tahu dengan TikTok bisnis. ya. Saya 30 menit. Terus setelah itu 120 menit, besoknya langsung selesai.
Tadi 3 hari langsung komplain. Jadi kalau menyelesaikan misi 3 hari itu enggak. Sekali Enggak. enggak keluar. Oh, mungkin karena akunnya aktif sebelumnya. Bisa jadi. Iya, Ya, buat cuman karena cuma scroll. scroll, buat Ya, mendung. intinya aktif. Kalau saya kan nggak sama sekali. Akun saya ini kan waktu saya punya kan sama sekali nggak main ke siapa-siapa, orang nggak tahu. Ya. Orang saya ini scroll aja nontonnya lucu-lucu. Apa sih Ya, namanya? ini OPJ dulu, siapa si Sule dulu, yang lucu dulu. Saya nonton itu doang. Pulang aja saya kayak ketawa, udah saya tutup lagi kayak. Jadi saya nggak tahu ada main begini. Nah, makanya kalau mau langsung live pakailah TikTok seller, ditautkan dulu, mau pengikut pun juga bisa langsung, tapi nanti ketika sudah 300 lepaskan baru mulai pertama kali. Tapi menurutku kalau dipikir-pikir kemarin repot juga, repot lagi begini. Kita udah mulai naik nih, mulai lagi nih dari nol kan, udah hari ini, waduh ya udah. Tapi kan Saya 4 hari. tadi bisa ya? 30, 120. kalau tak gagal ya pertama tak laku. Iya, kita di bawah sampai nyesot juga, ngeselin juga bang-bangnya. Oh, Nggak mau apa dia. iya. Tapi kalau dia tempat sendiri kayak Cepet, Tapi cepat kan cepet pun. Dia sekarang mau ibadah kan sudah dulu. Oh, iya. Nah, saya masih Kan cek. aktif, kan aktif. Cara merayunya gitu. Kalau mau TikTok soal liga itu bukan soal durasi lamanya live. Itu yang bisa dari mana? Dia itu keaktifan. Jadi gini, teman-teman jangan anggap sepele ya. Di atas sekolahan itu kalau ngomong nggak berbobot itu TikTok kan ngerekam. Dia nggak dikasih traffic. Coba lah ada edukasinya sedikit aja. Oh kan ini loh kita interaksi, kita ngobrol. Oh ternyata kalau ini begini-begini, ini ada interaksi tentang apa yang dibahas itu dia ngasih traffic. Coba perhatikan. Kalau yang urusan kan ada apa bulian ya. Nah dia bisa membaca itu bulian itu kan nggak boleh. Ada di dalam panduan komunitasnya itu. Pembulian itu nggak boleh. Teman-teman tanpa disadari ngomongin si A, si B, si C di atas komalan itu namanya bulian. Sadar nggak? Sadar nggak? Meskipun itu gurau ya. Itu pun kurang, itu kan bulian namanya. Kita kalau si A, si B, memang, nah yang fatalnya kita kena pelanggaran. Ada yang mengatakan pelanggaran. Jadi si ini ngatain si ini botak, ya kan? Itu si botak itu loh ya si ini. Ada itu terjadi. Kenapa Aulia? Nah, jadi banyak banget ya. Makanya kalau kita nge-live itu ternyata panduan komunitas itu baru kita tahu kalau sudah mengalami kejadian di kita. Baru tahu akhirnya, oh begitu nggak? Nah, makanya saya bilang kalau sudah bahasnya agak melenceng, kembalikan ke topik. Agak melenceng, balikkan ke topik. Takutnya ternyata nih, ada juga dari Sampai Pawon, nge-live lama berjam-jam. Terus tujuannya apa? Apa namanya? Tidur, kenapa? Nah ini juga bahkan dari pagi sampai situ. Aku pikir, aku lihat gini, tapi juga nggak akan membaca kalau tidak ada aktivitas di sana. Jadi percuma gitu. Lebih baik merungkatkan, nanti naik lagi. Lebih baik 2 jam 3 jam lah, turun, rungkatkan naik lagi. Nah lebih baik traffic kebaca itu ketimbang teman-teman 1 sampai 9 jam turun begini tanpa aktivitas. Nah ini yang menurutku kayak bantet jadinya, ngerti gak? Itu akun bantet. Akun bantet itu ya kayak gitu, tidak berkembang. Tadinya kayak logonya KPS itu naik punya cepat liganya B2 seperti B, kan dia lama doang 1 bulan kan segala macam turun ke Liga B4 turun lagi B3 B3 B4 naik lagi. Nah sama di akun ini kita tidak membicarakan soal ya. Sama halnya kemarin di akunnya si Sony. Tadinya si Sony itu dia ada di B3. Dia nggak on cam. Aku bilang kenapa kamu nggak on cam? Udah biasa traffic sudah baca kamu on cam. Ketika traffic sudah baca kita on cam, udah on cam terus. Ketika kita sesekali nggak on cam itu nggak apa-apa. Tapi jangan dijadikan nggak on cam. Berbeda di awal kita sudah nggak on cam. Traffic sudah kebaca kita nggak on cam gitu. Kan namanya kita itu kan ngerayu sistem. Gimana sih sistem itu kan dirayu? Gimana caranya itu dia ngebaca nih akun kita gitu loh, keaktifannya. Gak on cam dapat jutaan poin banyak karena dia udah dibaca sama si sistem. On cam nggak dapat duit juga banyak. Jadi artinya apa? Ada namanya interaksi di dalamnya itu loh. Di TikTok itu ada namanya interaksi. Jadi kita bicara yang fitur hadiah live ya. Nah,
Berbeda yang mau monetisasi dan lain-lain itu ada lagi tuh, pendalamnya itu beda lagi tuh ya. Menurut saya itu bagus, itu bagus. Itu berarti itu jutaan ya. Bahkan teman-teman kalau itu dapat itu, saya aja itu jutaan itu hariannya itu. Nah di TikTok Live ternyata soal mengikuti tadi udah selesai ya. Mengikuti udah selesai. Nah pengikut, untuk pengikut sebanyak-banyaknya oke, tidak masalah. Nah VT yang tadi saya bilang belum selesai tadi ya. VT, mau VT dulu yang diangkat sebagai pengikut atau live streaming kalian yang bagus. Nah ini punyanya teman-teman tahu. Kalau mau VT-nya yang bagus dulu biar terangkat pengikutnya, berarti VT-nya ini diperhatikan, video TikTok-nya ini diperhatikan. Harus ada hook-nya, sedikit nggak apa-apa, tapi ada manfaatnya. Misalnya teman-teman yang kayak saya bilang suka bilang, ini hal sepele ya. Nih kita promosiin, memang kita nggak di-endorse misalnya sama Wisma ini, Wisma Jogja ya, Ibu ya. Kita bilang, Kak, ternyata di Jogja ada loh penginapan murah. Ya, itu kan kita memberikan manfaat. Jadi orang buat di Jogja, walaupun kita nggak di-endorse, tapi teman-teman memberikan manfaat. Oh ternyata di sini letaknya itu bagus, strategi begini. Nah itu kan ada manfaatnya buat orang. Padahal mau tak gitu kita. Ya boleh, ya kan? Keduluan. Iya, jadi itu yang menurut saya itu ada nilai manfaatnya. Nanti minta sama itu artinya, kok mana promosinya kok gitu. Jadi itu boleh, itu kan ada, ternyata di depan ini ada itu loh. Jadi VT itu tidak selalu tentang edukasi, intinya ada manfaat bagi penontonnya, itu aja. Mau teman-teman mau geleng-geleng tapi ada pesannya di typingan, kan ada pesannya di situ typingan. Oh mau berangkat, sekarang saya lagi coba yang saya nggak bersuara tapi saya nulis kalimat kan, saya lagi nyoba itu karena ada saya tonton VT dia enggak bersuara tapi dengan begitu aja, tapi ada pesan oh iya benar juga ya, coba saya coba ternyata terangkat, tapi karena saya baru agak lambat gitu loh. Tapi kayaknya kemarin aku nggak tahu nggak FYP belum, kayaknya belum banget ya, kayak 800 plus 900 dulu. Nah intinya ada manfaat itu. Batas FYP kan bukan? 1K itu FYP kecil. Nah FYP kecil itu bukan sampai berminggu-minggu, enggak, ada batasannya kalinya. Kalau sudah sampai 1 minggu nggak diangkat, ya itu nggak bisa kena FYP, walaupun nanti akhirnya FYP juga, karena terbantu dengan yang video yang lain kan. Anggapnya ini paling bawah. Iya. Ini kan ini nggak FYP nih udah seminggu, kan teman bikin terus doang, pukul. Nah kan ini kan ketika yang ini like, yang ini nonton yang ini kan akan terangkat, oh ternyata dia ada bikin juga di bawah. Kan orang like ini, tapi kan lambat, ini udah bantet nih bahasanya, tapi akan naik pelan-pelan seirama dengan yang si TV yang baru ini. Nah itu namanya FYP, tapi Terus FYP ketika VT itu kita promosikan, boleh. Sebenarnya TV yang bagus itu TV yang sudah FYP teman-teman promosiin. yang gitu. Bukan TV yang belum terangkat teman-teman promosiin. Karena kenapa? Pada intinya promosi itu kalau sudah bagus dipromosikan tambah bagus. Nah ini TV udah tak bagus, mau kita paksa. Udah nggak laku. Ya, ini kan sesuatu yang tak bagus. Dijual murah. Terus kita paksa buat dipromosi. Saya yang punya umur 15 ribu. Kalau banyak sampai nggak dorong. Enggak, kan terusnya ditombaknya ya. Sebaiknya di private. Kalau kita sih nilai private TV, jangan dihapus. Karena ada nilai views yang tadi itu akan hilang di sana. Emas gitu. Enggak, bukan di private TV-nya. Kalau tadi mau itu jangan di kalau disematkan juga boleh. Nah ini buat TV teman-teman yang kalau seandainya mau, ini udah naik nih 600, 700, bikinlah disematkan. Itu misal baru 2 hari 3 hari.